Allah. Apa kabar semua? Beliau cuma luar biasa dalam hati. Lihat luar biasa. Jadi terlihat situ semangat kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Apalagi kita boleh merenungkan penderitaan Tuhan karena dosa manusia yang ada di dunia ini. Saudara sekalian, kalau kita boleh melihat dengan iman kita bahwa dunia ini, manusia ini sudah dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Kenapa saya mesti berbicara bahwa sudah dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan? Jangan kita melihat yang jauh-jauh. Lihat saja di sekitar kita atau di mana kita pergi dan berada, saudara. Orang memuji Tuhan sebagian besar. Memuji Tuhan sebagian besar orang terdapat di gereja, di tempat-tempat ibadah, saudara. Tapi di luar daripada itu, memuji-muji dunia yang diperintahkan oleh Lucifer. Bapak itu. Kita lihat di rumah-rumah, di perjalanan, orang seperti itu, saudara. Jadi dari situlah kita boleh melihat bahwa sungguh dunia ini sudah dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Sebab itu saudara sekalian, kalau kita boleh berada sampai pada hari ini, kita tahu bahwa kita berada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Mari selalu kita ingatkan Dia, bergandengan dengan Dia. Sebab hidup dunia ini sementara saja, bergandengan dengan Dia supaya saudara sekalian kita boleh capai kemenangan yang Tuhan sudah janjikan bagi kita lah, satu kemenangan yang luar biasa. Jangan kita gampang dipengaruhi oleh kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dunia yang membawa kita pada kebinasaan. Saudara sekalian, kita boleh merenung kalau hari ini kita mau datang beribadah karena memperingati kematian Yesus Kristus. Kita tahu persis bahwa kematian Yesus Kristus itu luar biasa penderitaannya, saudara. Luar biasa. Dia datang ke dunia yang menyampaikan berita-berita kemenangan, keselamatan bagi kita manusia yang ada. Tetapi saudara sekalian, manusia tidak menghargai semuanya, saudara. Kita boleh melihat contoh-contoh yang ada, saudara sekalian, tentang cinta Tuhan kepada kita manusia yang ada. Allah mengutus nabi-nabi datang ke dunia memberitakan berita keselamatan supaya manusia tidak binasa. Tetapi malah nabi-nabi itu dibunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita boleh melihat rasul-rasul yang datang memberitakan berita keselamatan yang diperintahkan oleh Yesus Kristus. Saudara sekalian, malah rasul-rasul itu dibunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada yang dipanggal pelajar, ada yang dihela dengan kereta sampai mati, ada yang disalib kepala di bawah. Luar biasa kejahatan manusia yang ada di muka bumi ini. Kenapa hal itu boleh terjadi? Itu sebabnya saya katakan bahwa dunia ini sudah dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Dan hal ini saudara kalian, semasih ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, namun terjadi seperti itu. Tetapi manusia terus melakukan penginjilan dia. Bahkan ada yang dibunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kitab-kitab suci dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Rumah-rumah ibadah dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan ada yang terlaksana dengan bom bunuh diri untuk menghapuskan semua. Tetapi saudara sekalian, bagi kita yang percaya, Allah tidak biarkan. Amin, saudara. Saudara yang kasih, itulah kita. Sebab itu saudara sekalian,
Kalau Tuhan mau menghukum dunia ini, mau menghukum kita manusia yang ada di dunia ini, saudara sekalian, yang tidak mau menyadari dengan perintah Tuhan, yang tidak mau mengakui dengan perintah Tuhan, Tuhan menghukum bagi kita. Soalnya tidak salah itu, saudara. Soalnya tidak salah itu, dia sudah sampaikan begitu lama atau begitu cabar, macam-macam cara yang dia sampaikan. Tapi manusia tidak mau menghindar, tidak mau menerima, dan tidak mau mengikuti, saudara sekalian. Maka hukuman yang kekal yang akan disampaikan oleh Tuhan, bahwa tidak ada lain, manusia yang seperti itu akan dicampakkan ke lautan api. Itulah janji Tuhan. Apa yang sudah difirmankan Tuhan itu semua digenapi. Kalau kita boleh melihat ini lautan ini untuk cakalang membapukul di muka. Begitu manusia yang jumlah besar ini yang tidak mau menyadari dengan dia. Seperti itu yang Allah lempar ke lautan api. Dan kalau kita melihat sekali lagi cakalang yang bermain di lautan itu, seperti itulah manusia yang meloncat-loncat dengan api yang ada di lautan itu. Saudara sekalian, jadi kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, saudara, mari kita utamakan Tuhan, utamakan Tuhan, utamakan Tuhan, saudara. Sebab hidup kita sekali lagi hanya sementara. Datang kepada Tuhan, jangan melihat dunia yang mempengaruhi bagi kita yang ada. Karena luar biasa pengaruhan dunia, luar biasa gangguan setan yang mau datang melupakan kita. Untuk itu, saudara sekali, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Saudara sekalian, boleh menjadi contoh kita melihat kebenaran firman Tuhan yang Yesus datang ke dunia ini. Kita lihat 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18 dia berkata begini. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Yesus telah mati dibunuh karena dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Dia benar melakukan, saudara sekalian, untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, supaya dia datang mati menebuskan itu. Dan manakala kita percaya, dia yang membawa kita kepada Allah. Haleluya, haleluya. Saudara sekalian, itulah janji Tuhan. Allah ia membawa kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dia telah dibunuh, dia orang benar, dia benar dan benar. Dia dibunuh, saudara sekalian, bagi orang-orang berdosa, dari orang-orang berdosa itu, saudara sekalian. Tetapi setelah kita mau lihat dan mengerti dan mentaati dengan kebenaran firman Tuhan, dia berkata, dia akan bawa kepada Allah. Dia akan menyampaikan kepada Allah. Saudara, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh Tuhan. Jadi dia dibunuh oleh manusia. Dia datang ke dunia ini, saudara, dia adalah Tuhan dan dia menyerupai manusia. Tapi roh yang bekerja dalam dia. Itu sebabnya setelah manusia bunuh, dia bangkit karena roh Allah. Saudara sekalian, dia bangkit, saudara sekalian. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah dia bangkit, saudara sekalian, tetap kecintaan namun manusia sohina, sebunuh, soaniaya. Tetap dia sampaikan kepada rasul-rasul, beritakan kebenaran ini supaya mereka diselamatkan. Sebab dia cintai manusia, dia cintai di dunia ini, saudara sekalian. Itu sebabnya tidak putus dia sampaikan, sebagaimana yang saya katakan tadi. Tapi malah mereka dianiaya, dibunuh yang begitu luar biasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah Yesus datang ke dunia. Kita lihat Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12 dia berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Seperti itu.
Orang-orang yang tidak mengakui tentang Yesus Kristus, orang-orang yang tidak mengakui kuasanya, orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, buta melihat, saudara sekalian. Tapi mereka tidak mau mengakui, mereka mengakui saja bahwa mereka yang benar. Itu sebabnya diberkati dalam Amsal 15 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Tapi kalau kita telah digerakkan oleh Roh Allah untuk mau menuju pada kemenangan, mau cari itu keselamatan, kita pasti tahu bahwa jalan yang lurus adalah jalan di dalam Tuhan. Saudara, seperti itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat Roma 6 ayat 8. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Haleluya. Mengapa sengaja berkata mati, saudara? Jika kita telah mati dengan Kristus, kita telah taat dengan Dia, kita telah setia dengan Dia, kita mau melakukan perintah Dia. Seperti itu, saudara sekalian, Dia berkata, jika kita telah mati dengan Kristus, kita telah mati dengan Kristus karena kita mau taat dengan Dia. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Haleluya, haleluya. Kita akan hidup dengan Yesus. Amin, saudara. Hidup yang kekal, keselamatan yang kekal, kesenangan yang kekal, saudara sekalian. Kalau kita lihat itu ayat yang saya tidak catat di sini tentang Yerusalem baru, itu luar biasa kemegahannya. Jalan-jalannya emas, perak dan sebagainya, tempat mereka itu luar biasa. Itulah yang disiapkan oleh Tuhan. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, itu yang jadi rebutan. Itu sebabnya namun dunia mau menganiaya mereka, dunia mau membenci mereka, mereka tidak hiraukan karena hidup sementara. Tapi ada tempat yang kekal yang Allah sudah siapkan, saudara sekalian. Tadi itulah, saudara sekalian. Jadi kita boleh melihat orang kalau mengikuti Tuhan, mengikuti Yesus Kristus, dianiaya, dibenci. Kalau kita lihat dalam buku Matius, dia berkata di situ, kamu akan dibenci oleh segala bangsa karena namaku. Kamu akan jadi seteru dalam rumahmu karena namaku. Kalau kita mempelajari semua apa yang difirmankan itu tepat, amin dan ya, genap semuanya, saudara sekalian. Kalau waktu itu saya turut Tuhan yang disebut itu orang bilang masuk Pantekosta, aduh, bukan sedikit orang benci. Bahkan orang tua mantu saya pun benci sebelum masuk Pantekosta. Tapi saya tak pertahankan karena itu sudah disampaikan oleh firman Tuhan, sudah dibicarakan, sudah dibuatkan. Jadi itulah kita. Jadi kita di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, saudara sekalian, banyak mengalami seperti itu. Tetapi taatilah itu. Sebab Allah berbicara, siapa yang tidak memikul salib, tiada yang mewarisi kerajaan surga. Penderitaan itu, ejekan, fitnah itu adalah salib daripada Tuhan. Itu sebabnya dia katakan di situ, pertahankan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Haleluya. Kita sembah Tuhan, manakala dia datang, dia perintahkan, bangkitlah, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi kita akan dibangkitkan dari antara orang mati. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia katakan di sini, dia akan bercahaya di dalam kita. Wah, luar biasa. Ini janji-janji Tuhan, saudara. Apa yang sudah difirmankan itu semua digenapi.
Ini janji-janji Tuhan. Tinggal kita. Sesal kemudian tidak ada guna. Saudara, kalau itu orang kaya dan Lazarus itu orang kaya menyesal nanti dalam penderitaan, di hukuman yang panas untuk sementara. Dia nanti sesal tapi tidak ada guna. Saudara, tidak ada arti, tidak ada guna. Namun dia mengeluh, Abraham, tolong sampaikan kepada Lazarus, celupkan tangannya dan celupkan kepada mulutnya, sebab dia dalam keadaan yang panas. Lazarus dalam penderitaan, dia dalam kekayaan yang luar biasa. Tapi Abraham menyampaikan, kami tidak bisa ke sana sebab sudah ada batas. Dengan penderitaan dia pun dia mengeluh kepada Abraham, tolong sampaikan kepada saudara-saudara kita yang mereka belum mengetahui, supaya mereka tidak terjadi seperti saya ini yang penuh dengan penderitaan. Tapi Abraham menjawab, ada firman di sana yang akan memberitahukan kepada mereka. Itulah saudara sekalian contoh yang sudah nyata, bukti yang sudah nyata kepada kita manusia yang ada di dunia ini. Jadi tinggal saudara sekalian kita, kalau kita tidak mentaati semuanya itu saudara sekalian, sudah begitu banyak contoh yang Tuhan berikan, sudah begitu banyak petunjuk yang Tuhan berikan, bahkan dia rela korban dan sebagainya, sudah bermacam-macam cara. Dan kalau kita tidak menyadari, dia sebenarnya menyasar, dia lempar ke lautan api. Hukuman manusia ini saudara sekalian tidak ada arti. Kalau hukuman manusia ini cuma di penjara, tetapi kalau hukuman Allah, lautan api bukan hanya 1-2 tahun, tapi kekal. Itu sebabnya saudara sekalian perlu saya sampaikan bagi kita. Saya pun mulai menyadari dengan sebuah kebenaran-kebenaran firman Tuhan, bahwa telah kita menyadari bahwa hidup ini tidak ada arti kalau di luar Tuhan. Banyak kali saya berdoa seperti itu, Tuhan, pimpin saya Tuhan. Jangan Tuhan biarkan saya. Hidup ini tidak ada arti. Kuatkan iman dan pengharapan saya, agar saya boleh tembus pada kemenangan yang Engkau telah janjikan bagi kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu dia berkata di dalam 1 Raja 2 ayat 2. 1 Raja 2 ayat 2. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlaku seperti laki-laki. Haleluya. Jadi bukan berlaku seperti perempuan dia bilang di sini, tapi seperti laki-laki. Haleluya. Bukan cuma lagi mau bilang seperti Kopassus, tapi seperti laki-laki. Haleluya. Jadi kalau kita berjuang pertahankan Tuhan itu seperti laki-laki, luar biasa. Saudara sekalian, tidak merasa takut apapun. Sebab kita menyadari dan mengetahui bahwa Tuhan ada dengan kita. Dan kalau toh kita mati, kita tahu mati di dalam Tuhan. Surga menanti saya dan saudara. Daripada kita mati di luar Tuhan, di luar kemauan Tuhan, melawan Tuhan, hukuman kekal menanti kita. Tapi kalau kita mati di dalam Tuhan, kemenangan yang Tuhan sudah siapkan. Jadi Tuhan tidak pernah berubah. Surga yang kekal Tuhan sudah siapkan bagi kita. Kita lihat Yohanes 6 ayat 69. Yohanes 6 ayat 69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Haleluya. Sekali lagi, Yohanes 6 ayat 69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi Yesus menyampaikan semua itu adalah kudus dari Allah, bukan dari siapa saudara, dari Allah.
Itulah perintah, itulah penyampaian dari Tuhan buat kita. Jadi kita sudah ragu-ragu, semua dia sudah sampaikan. Dan Yohanes berbicara seperti itu. Kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Karena apa yang dia sampaikan, apa yang dia perintahkan, apa yang diberitakan semua terjadi. Saudara, kalau saudara sekalian tidak terjadi atau tidak ada arti, untuk apa kita beribadah di dunia ini? Bukan sedikit orang yang beribadah menyembah Tuhan. Bukan sedikit orang yang datang kepada Tuhan Yesus menyembah kepada Dia. Karena mereka tahu Dia yang berkuasa. Saudara sekalian, Dia yang menciptakan dunia ini. Itu sebabnya saudara sekalian mereka datang beribadah kepada Tuhan. Dan mereka tahu bahwa Dia yang sanggup menyelamatkan kita. Jadi itulah kebenaran firman Tuhan. Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu kor, kita masuk dalam doa.